Kasihan Russell Westbrook, kayaknya di NBA musim ini seri signature-nya dia yang Why Not udah nggak dilanjutin lagi sama Jordan Brand. Soalnya bukannya seri Why Not yang keluar baru lagi, tapi malah seri budgetnya dulu nih, tumben-tumbenan. Biasa kan seri signature-nya dulu baru seri budget. Ini yang keluar malah seri budgetnya dulu yang Jordan Westbrook One Take. Siluetnya jadi casual banget ya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Jordan Westbrook One Take 5. Kalau nggak salah tuh gue udah nge-review Jordan Westbrook One Take dari yang pertama sampai ketiga deh, kalau nggak salah. Kok gue jadi lupa gini ya. Yang keempat pastinya gue skip, yang keempat terus lanjut yang kelima ini. Jujur agak bingung ngelihat siluetnya kenapa jadi kayak sepatu casual gini. Padahal Jordan Westbrook One Take tuh punya siluet yang keren-keren dari yang pertama sampai keempat, tiba-tiba yang kelima kok jadi casual banget gini ya. Kayaknya Nike gitu ya, terus ya Jordan termasuk part of Nike sih ya. Lagi demen bikin sepatu basket yang siluetnya tuh sepatu casual gitu, kayak Nike Book One, itu kan juga dibikin kayak Jordan One Low atau kayak Air Force One gitu ya. Bentukannya sekarang juga ini Jordan Westbrook One Take juga dibikin kayak sepatu casual lagi. Harga retail sepatu ini adalah Rp1.549.000. Kemudian waktu video ini dibuat tuh ada dua colorway ya, yang gue pegang ini sama satu lagi, sama base-nya juga lebih banyak putihnya, tapi kemudian ada permainan warna-warni tapi pakai warna-warna yang soft gitu deh, jadi warna-warninya nggak terlalu ngejreng gitu. Cakep juga, tapi gue tetap lebih demen yang colorway yang gue pegang ini gitu, kelihatan lebih apa ya, lebih simple aja sih. Buat abas yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Jordan Westbrook One Take 5 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai material solid rubber full, tapi ada dipisah, ada yang warna putih, terus ada yang warna merah gitu. Gua nggak tahu bedanya apa sih ya, cuma traction patternnya menjanjikan, full herringbone, straight performance, no gimmick. Kalau gua dorong-dorong traction patternnya juga keras-keras banget, dan lagi ini sudah XDR outsole-nya, jadi pastinya bakalan kuat, bakalan durable untuk penggunaan outdoor. Nggak tahu kenapa bentuk outsole-nya ini kok keren banget ya buat gue, kayak futuristik gitu. Terus bagian tengahnya di cut out, kelihatan ada shank plate-nya. Ini shank plate semua nih yang warna hitam nih. Gila, ini shank plate-nya gede sih. Detail-detailnya ini di outsole-nya banyak banget nih detailnya. Kayak di bagian overlap outsole yang di bagian toe, itu sebelah kiri ada tulisan Y, sebelah kanannya ada tulisan NOT. Jadi kalau dijejerin Why Not, nama sepatu ini ya kan. Di bagian forefoot-nya ada tulisan 0 to 182 and counting. Di bagian heel-nya itu ada logo Jordan yang gede banget, terus ada tulisan Jordan juga. Di bagian shank plate-nya itu kayak ada tulisan koordinat, cuma gua nggak tahu ini koordinatnya apa gitu ya, dan ada logonya si Russell Westbrook. Kemudian di shank plate yang bagian samping itu ada tulisan JRDN, pastinya Jordan, terus WSTO Westbrook. Ini Jordan Westbrook OT5. OT berarti One Take ya, Jordan Westbrook One Take 5. Oke, cuma disingkat-singkat gitu. Kemudian yang outsole warna merah sebelah dalam itu ada tulisan Air Zoom. Jadi memang sepatu ini dilengkapi dengan cushioning zoom di bagian forefoot-nya ya, di bagian yang warna merah itu pastinya ya. Sisanya keseluruhan midsole-nya ini menggunakan Phylon foam. Jadi kalau dipencet-pencet ya Phylon foam yang agak stiff gitu deh ya. Kayak agak keras gitu, kemungkinan lebih ke bouncy daripada ke soft. Gue demen banget ngeliat setup outsole-nya yang warna merah ini dibikin overlap naik sampai ke midsole bagian samping luar ya. Jadi ini bisa ngasih support lateral, kemudian masih ditambah ada outrigger yang lebar gitu dan keras. Ini sih no gimmick lah, ini pasti berfungsi banget nih outriggernya. Sepatu ini sih kelihatan stabil banget sih. Untuk upper materialnya cukup mewah menurut gue sepatu ini. Jadi mostly memang menggunakan bahan mesh gitu kan ya, dari depan sampai belakang. Tapi ada beberapa part yang menggunakan material synthetic leather nubuck
Dan ini bener-bener ngasih sentuhan yang mewah ke sepatu ini. Jadi nggak terkesan budget banget gitu loh. Gila, ini nubaknya sih nice banget sih kalau dipegang. Terus kalau kebanyakan sepatu tuh biasanya pakai fuse overlay gitu ya. Di sepatu ini enggak, di sepatu ini dikasih kayak apa ini, kayak rubber piece gitu ya, atau plastik ya. Ya, antara rubber piece atau plastik gitu di sekeliling toe, terus juga disambungin ke punch hole, ke lubang penalian. Nah, ternyata kalau gue lihat ketika gue narik talinya, ini bakalan narik si bahan rubber piece yang tadi sama bahan leather nubak yang di sebelah dalam, dan itu akan ngasih extra lockdown. Yang cukup aneh adalah di bagian toe boxnya itu ada semacam padding pouch gitu ya, dan itu lanjut sampai ke bagian tangnya, bagian lidah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 padding pouch gitu. Nah, ini tuh ngasih sensasi yang cukup aneh ketika gue cobain pakai sepatu ini. Berasa kayak kaki kita ditekan gitu, ada padding yang tebel banget di bagian atas sepatu ini di sebelah dalam. Jadi kaki kita kayak ditekan gitu, bikin fitnya tuh berasa snug banget. So far gue nggak berasa ini sebagai hal yang nyaman ya, tapi nggak tahu nanti mungkin setelah dipakai main, gue nggak tahu deh feelsnya bakalan kayak gimana. Apakah tetap nggak nyaman atau malah memberikan mungkin lockdown tambahan juga kali dari padding-paddingnya. Material tali pakai flat laces yang lebar banget gitu. Kadang kan ada yang pakai flat laces tapi yang ukurannya lebih kecil gitu. Ini sih lebih lebar. Material lidahnya itu sama dengan keseluruhan mesh upper di sepatu ini. Kemudian padding lidahnya cukup tebel sih ya, cukup tebel, harusnya nyaman. Padded collarnya juga cukup tebal dan padat. Di bagian heelnya juga sudah dibuat cukup sculpted gitu, menjorok ke dalam. Kemudian untuk insole-nya agak dilem nih, tapi kayaknya masih bisa gue buka sedikit deh. Jadi insole-nya ya Ortholite insole standar lah ya. Nothing special sih. Kemudian di bagian belakang sepatu ini ada internal TPU heel counter. Kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah oke lah. Pokoknya kalau Nike, Jordan Brand itu nggak usah diragukan lagi. Heel counternya pasti udah oke punya. Nah, kalau untuk detail-detail di bagian upper malah nggak terlalu banyak. Kayaknya semua detailnya udah dihabisin di bagian outsole tadi. Di bagian atas tuh cuma ada logo Jordan Westbrook di bagian lidahnya. Kemudian di bagian belakang itu ada logo Westbrook lagi. Di bagian synthetic leather nubaknya. Sama di pull tabnya itu ada logo Jordan. Udah sih, cuma itu doang. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Jordan Westbrook One Tech 5 ini. Secara siluet jelas ini sangat cocok untuk casual, sangat mudah dipaduin dengan outfit warna apa aja, khususnya untuk warna yang gue pegang ini ya. Ini paling gampang sih untuk dipaduin dengan outfit warna apa aja. Kemudian bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan gitu ya, jadi pastinya nyaman untuk dipakai casual seharian. Paling padding-padding yang ada di bagian toe box sampai ke midfoot itu paling yang bikin sepatu ini jadi agak bikin gerah kali ya. Itu paddingnya gila sih, banyak banget dan tebel-tebel banget. Kayak nggak lazim aja gitu setup padding di bagian situ. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.